Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji kita. Bulan ini kita ganti tema. Setelah kita membaca alam di bulan yang lalu, bulan ini kita membaca diri kita. Untuk tenang kita harus senang. Tidak mungkin kita bisa tenang tanpa senang. Lanjut, rumus kedua. Untuk mewujudkan keinginan hidup adalah mengendalikan keinginan. Ini yang berat ya. Kadang-kadang keinginan itu yang muncul karena pengaruh sekeliling kita. Maka penting kita hidup reflektif, memikirkan apa saja keinginan kita, kemudian merenunginya. Kata Epikuros, ada 3 jenis keinginan. Yang pertama, natural necessary. Natural itu alami dan necessary, niscaya, dia harus kita penuhi. Ada yang kedua, natural tapi unnecessary, natural, alami tapi tidak niscaya, tidak penting. Yang nomor 3, unnatural, tidak alami. Nah, nanti setelah ini teman-teman boleh bikin list daftar. Saya itu ingin apa sih, tulisan ya. 1 apa, 2 apa dalam hidup ini. Tulis saja semua. Jelek juga enggak apa-apa, saru juga enggak apa-apa. Wong yo keinginanmu kan. Coba tulisan itu untuk membersihkan pikiran juga, menjernihkan pikiran kita juga. Tulis semua keinginanmu, terus bikin klaster 3 ini. Ini keinginan yang natural, necessary, ini yang natural tapi unnecessary, dan yang ketiga unnatural. Natural necessary itu keinginan alami yang harus kita penuhi agar hidup bahagia, hidup senang. Ya mungkin kita sebut saja sandang, pangan, papan, ini kebutuhan primer. Keinginan ini ya harus kita penuhi. Natural necessary ini. Tapi ada yang nomor 2, natural unnecessary, keinginan alami tapi tidak harus dipenuhi, tidak wajib. Kalau yang pertama tadi wajib, yang kedua tidak wajib. Misalnya tadi ingin makan, nah sekarang kita ingin makan yang sangat enak atau makan yang mahal, makan di warung langganan saya biasanya. Ini ada jenis unnecessary. Tidak harus begitu juga tidak apa-apa sih. Baju, terus ingin baju keren, baju mode dan lain sebagainya. Ingin HP untuk komunikasi, tapi kita ingin yang merek ini, bukan HP yang itu sudah unnecessary. Keinginannya alamiah, tapi tidak harus dipenuhi. Ada lagi yang tidak natural. Nah, kalau di Epikuros ya contohnya ingin berkuasa, itu ternyata tidak natural bagi Epikuros. Berarti kalian yang punya cita-cita nyalonan ini, nyalon itu sebenarnya unnatural, tidak natural. Yang kedua ingin terkenal. Termasuk beliau mencontohkan ada koleksi emas. Ini kadang-kadang ya ngapain dikoleksi sampai segitunya. Tidak natural. Jadi ada natural dan harus, ada natural tapi tidak harus, ada yang tidak natural. Gimana Pak cara menyikapi 3 ini? Caranya begini. Yang pertama, kata Epikuros, abaikan keinginan ketiga, fokus dulu pada keinginan pertama. Jadi wong yo rumah belum punya, makan pontang-panting, baju ndak ganti-ganti, wong ndak bisa beli. Kok kamu mikirnya kapan ya Pak saya terkenal bisa
ngoleksi emas sebanyak-banyaknya bisa. Nanti dulu, penuhi dulu yang pertama. Jadi yang nomor 3 itu terakhir sekali. Nah, kalau yang kedua, boleh memenuhi keinginan kedua asal tidak menyebabkan rasa sakit atau tidak nyaman yang akut. Misalnya kalian ingin makan enak ini, makan kan primer ya. Boleh dipenuhi, Mbak? Boleh, tapi jangan sampai setelah sekarang makan enak terus besok seminggu tidak makan. Nah, karena duitmu habis kamu pakai makan. Nah, ini jangan. Jadi yang nomor 2 kamu penuhi, tapi pastikan tidak ada efek sakitnya. Kalau ada, pending dulu, biasa saja dulu. Ya kayak HP tadi loh. Yalah, yang penting punya HP bisa komunikasi. Pak, saya ingin yang bermerek Pak, yang terbaru Pak. Ya silahkan, tapi jangan sampai ada rasa sakit. Jangan sampai begitu beli HP bermerek yang terbaru kamu ditagih pinjol, terus stres kamu. Nah, itu blunder namanya. Jadi keinginan jenis kedua kalau memang mampu penuhi saja, tapi pastikan tidak menyebabkan rasa sakit. Keinginan ketiga, kenapa tadi keinginan itu harus kita taruh di terakhir? Karena keinginan ketiga itu cirinya biasanya dalam jangka waktu lama akan muncul masalah. Apakah itu kecewa, tidak puas, tidak nyaman, atau kesehatan. Jadi, kayak tadi loh Pak, terkenal itu kan enak Pak. Nggak, nanti ada efek tidak nyamannya pasti. Koleksi emas apa yang luar biasa itu jangan-jangan ada mungkin ketidakpuasan, mungkin kekecewaan atau kesehatan terganggu. Kalau yang tidak alamiah ini harus dipertimbangkan benar kalau mau kalian jadi target keinginan. Karena keinginan itu jadi faktor utama kita bisa tenang atau tidak. Orang kalau keinginannya tidak realistis, terlalu tinggi, tidak terkendali, ini sumber kegelisahanmu. Makanya dulu waktu kita sekolah SD atau SMP kan ada kalimat begini, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Ini menurut saya kalimatnya bagus sudah. Kamu boleh berkeinginan, boleh bercita-cita setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Iya. Ya makanya setinggi mungkin, jadi setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Jangan yang tidak mungkin, nanti kamu stres. Jadi boleh kamu berkeinginan apa saja, ya memang setinggi-tingginya tapi yang mungkin saja. Jangan Pak, saya pingin pemilu yang akan datang saya terpilih jadi presiden Pak. Lah kamu sekarang usia berapa? Yo, saya 23 Pak, tapi yo saya kuliah S1 sudah hampir 7 tahun ini sih Pak, tidak lulus-lulus misalnya. Ya mbok yang realistis saja, menyelesaikan kuliah belum nyampe kok kamu sudah ingin jadi presiden yang akan datang. Ini sumber kamu stres. Jadi itu yang dimaksud ya. Jadi kendalikan keinginanmu dengan rumus tadi. Setelah kalian kategorikan, oh ini natural, necessary, ini natural, unnecessary, ini unnatural. Baru kamu terus bergerak. Dan kata Epikuros, setiap keinginan yang akan kita wujudkan harus kita pahami untuk konteks hidup kita secara utuh. Karena hati-hati kadang-kadang nikmat di sini tapi efeknya negatif, menyakitkan sekali untuk sisi hidup kita yang lain. Jadi mungkin kalian punya hobi apa, terus kalian penuhi sesenang-senang kalian, tidak ngerti batasnya, kalian lupa bahwa ada sisi hidupmu yang lain. Mungkin terdampak kesenanganmu tadi, akhirnya dia terbengkalai dan kamu ketemu sakitnya berkepanjangan. Misalnya kalian hobi musik, jadi tiap malam kalian main gitar, tiap malam itu. Lupa bahwa kalian masih mahasiswa, perlu belajar. Terlalu asik gitaran, nyanyi, tapi ya terus kuliahmu terbengkalai. Jadi bukan tidak boleh, tapi kamu harus cermat menghitung keutuhan hidupmu. Baik, jadi ini rumusnya mengendalikan keinginan.
Makanya beliau punya quote menarik begini. Jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan menambah kekayaannya, tapi kurangilah keinginannya. Menarik ya. Jadi kenapa begitu ya? Karena kalau ditambah kekayaan itu kadang-kadang nambah keinginan, tidak ada akhirnya. Tapi kalau mengurangi keinginan itu bisa lebih nyaman. Ini jangan dipakai alasan ya kalau kamu diminta siapa gitu. Bahwa lebih bahagia kalau mengurangi keinginan loh dek, tidak begitu. Jadi ini rumus maksudnya untuk kita sadari bahwa dalam hidup ini keinginan yang lebih sedikit itu lebih memudahkan kita untuk hidup tenang, bahagia, tidak kecewa. Tapi semakin banyak keinginan, apalagi keinginan yang kurang realistis, semakin membuat kita ruwet. Jadi kalau ingin membuat orang bahagia, ya kita sadarkan dia dari keinginan-keinginannya yang kurang realistis, bukan dengan kita beri kekayaan. Jadi jika kamu ingin membahagiakan seseorang, jangan hanya menambahkan kekayaannya, tapi kurangi keinginannya. Baik, ya ini bisa kalian renungi lagi konteksnya ya, quote ini. Ada lagi quote seperti ini yang berhubungan dengan keinginan. Kata Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Ingatlah bahwa apa yang kamu miliki sekarang dulunya merupakan salah satu dari apa yang kamu inginkan. Ini quote-nya cocok untuk yang senang selingkuh. Iya. Ya kan, itu kayak kata orang Jawa, biyen ketok opo, saiki ketok opo. Kita kadang-kadang tidak mensyukuri yang kita miliki, tapi menggelisahi apa yang tidak kita miliki. Akhirnya apa? Kita tidak bersyukur. Kita merasa kurang saja, kita merasa tidak punya saja. Padahal ada banyak sudah kita miliki, tapi kita lupakan. Ini yang menurut Epikuros, jangan merusak apa yang kamu miliki dengan menginginkan apa yang tidak kamu miliki. Pak, apa tidak boleh Pak? Berkeinginan boleh, cuma jangan dengan cara merusak yang sudah kamu miliki. Yang sudah kamu miliki jadi tanggung jawabmu untuk merawatnya, untuk menyayanginya. Karena dulu kan kamu menginginkan itu, sampai sekarang kamu miliki. Mentang-mentang ada HP tipe baru, terus HP lama kamu sakiti hatinya, kamu cuekin kamu ini. Nah, nggak boleh begitu. Jadi ini bagian dari pengendalian keinginan tadi. Kadang-kadang kita itu wong sudah punya kok masih ingin yang baru, padahal yang lama juga masih bisa. Lanjut, ini rumus selanjutnya. Ada lagi quotes menarik. Ini saya lupa, kelihatannya dulu juga pernah saya sampaikan quotes Epikuros ini ya. Lebih baik membatalkan satu keinginan daripada berupaya terlalu keras mendapatkannya, namun kemudian mengorbankan banyak hal lain yang lebih penting. Itu kayak kalian main game karena ingin push rank, terus kamu kalah terus, pokoknya ngototnya luar biasa sampai direwangi top up terus, bahaya terus, kalah terus. Habis duitmu, SPP-mu kemakan semua akhirnya. Terlalu keras ingin mencapainya, mengorbankan banyak hal lain. Padahal capaiannya ya hanya itu-itu saja. Terlalu besar pengorbanannya. Maka sebelum sampai ke titik itu, lebih baik kamu cancel saja saya keinginan itu. Batalkan saja. Daripada terlalu banyak mengorbankan hal lain yang jauh lebih penting. Boleh kalian cari dalam hidupmu apa saja. Kadang-kadang kita itu kalau sudah terobsesi dengan sesuatu, jatuh seperti quotes ini. Jadi terlalu mengorbankan banyak hal yang penting untuk satu hal yang kadang-kadang juga tidak sepenting yang kita korbankan.
Ini pentingnya mengendalikan keinginan. Ini nanti akan jadi sumber tidak tenangnya hidup kita. Keinginan-keinginan yang tidak terkendali tadi. Baik, jadi yang pertama hidup senang, yang kedua mengendalikan keinginan. Yang ketiga, kesederhanaan. Sederhana dalam pikiran-pikirannya Epikuros itu mungkin setara kalau dalam agama dengan konsep qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang sekarang saya miliki. Yo, saya tidak kaya, tidak punya macam-macam banyak hal, tapi dengan yang saya miliki sekarang itu saya sudah bahagia. Ini namanya qanaah. Kata Epikuros, kalau kita hidupnya qanaah dan tidak ingin mengejar sesuatu secara berlebihan, kita lebih mudah bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu lebih mudah dicapai dan lebih mungkin dinikmati. Ini seperti orang yang bilang bahwa bahagia itu ya sekarang dan saat ini. Dengan cara apa? Menerima dan mensyukuri apapun yang sedang kita hadapi dan kita miliki sekarang. Ini yang disebut hidup sederhana. Membiasakan diri hidup sederhana, kata Epikuros, membuat kita sehat dan membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Jadi ini menariknya hidup sederhana. Kadang-kadang kita itu kan secara tidak sadar hidup berlebihan. Hidup sederhana itu mungkin kita bisa kembali ke sesi dulu minimalisme. Kita itu kadang-kadang berlebihan. Loh, tambah banyak kepemilikan tentu saja kita tambah repot mengurusinya, merawatnya, menjaganya. Sehingga akhirnya kita sulit bahagia. Keinginan kita tidak ada batasnya. Jadi kalau kita tidak bisa qanaah, itu kan berarti kita ingin apa lagi. Itu problemnya kembali ke yang kedua tadi. Kita tidak bisa mengendalikan keinginan. Kita tidak mensyukuri yang tidak kita miliki, tapi digelisahkan oleh yang kita tidak mensyukuri yang kita miliki, digelisahkan oleh yang tidak kita miliki. Kata Epikuros, orang bodoh tidak puas dengan semua yang dimilikinya. Mereka menyusahkan hati dengan semua yang tidak dimilikinya. Kalau teman-teman sehari-harinya kok galau, mikir apa yang tidak teman-teman miliki, kata Epikuros ya ini, berarti teman-teman termasuk orang bodoh. Ada yang bisa kita nikmati karena sudah kita miliki, kita malah sibuk mencari yang tidak kita miliki. Wong kita sudah bisa senang, sudah bisa bahagia dengan yang kita miliki selama ini, masih mencari yang lain, yang tidak dimiliki. Yo, apalagi seperti ini kalau tidak disebut orang bodoh. Dilanjutkan oleh Epikuros, tidak mungkin ada kecukupan bagi orang yang menganggap cukup itu kurang. Bisa dipahami ya? Sebenarnya kalian sudah punya, tapi masih ingin lagi karena kepunyaan kalian anggap kurang, padahal sudah punya. Sudah ada, tapi kalian masih ingin ya. Kalau mentalmu seperti ini, ya tidak akan pernah ada kata cukup. Kalian sudah punya baju 20 di lemari. Itu pun tiap kali buka lemari, pakai baju apa ya? Saya tidak punya baju. Terus yang satu lemari itu buat apa? Kalau kalian tidak bisa merasa cukup dengan yang kalian miliki, ya tidak akan kalian pernah bilang cukup. Ini kata Epikuros. Pokoknya ada banyak mental seperti ini dalam diri kita selama ini. Kita merasa kurang saja, padahal sudah sangat cukup. Kata Epikuros lagi, kekayaan yang dibutuhkan oleh alam terbatas dan mudah diperoleh.
Tapi kekayaan yang dibutuhkan oleh keinginan yang sia-sia meluas, tak terbatas. Kalau kita natural saja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar saja tadi, natural necessary tadi, itu gampang. Kan orang sering nyindir kita, alah ayam saja bisa makan meskipun dia tidak mikir macam-macam, berangkat dapat makan terus pulang dapat makan. Binatang saja bisa begitu, kok ada manusia yang sampai tidak bisa makan? Kenapa bisa begitu? Karena manusia tidak natural necessary tadi, keinginannya macam-macam. Kalau kayak binatang yang fokus natural necessary saja, yang dia inginkan basic dalam hidupnya pasti dapat. Sebenarnya kita juga pasti dapat kalau kita bisa mengklasifikasi kebutuhan kita. Baru ngelamar kerja itu pun sudah mikir pokoknya tahun depan seharus sudah beli mobil, beli rumah, sudah menikah, sudah. Ya kamu stres sendiri. Pada akhirnya, kenapa? Keinginanmu tidak terkendali. Jadi padahal kalau kita yang alami saja, yang natural saja mudah. Yang sulit itu melayani keinginan kita. Perut kita itu tidak cerewet. Kalian isi nasi angkringan atau restoran mewah, dia terima kok. Apa dia pernah protes, ini angkringan balik wae, kan tidak begitu. Dia bisa, kita beri apa saja. Selera kita yang sering nawar, keinginan kita yang sering protes. Jadi ini sindirannya Epikuros buat kita ya. Lanjut. Kata Epikuros, bukan kekurangan sebenarnya yang menyakitkan, tapi menanggung rasa iri yang timbul dari keinginan yang sia-sia. Kenapa harus diawali rasa iri? Ya karena biasanya keinginan kita jadi unnatural, tidak alami, juga unnecessary ketika kita melihat orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebenarnya yang kita miliki itu sudah cukup, tapi kita merasa kurang karena melihat orang lain. Padahal orang lain itu bukan kita. Mungkin standar mereka beda dengan standar kita, tapi karena kita melihat orang lain terus timbul rasa iri. Yang semurah cukup kita anggap kurang. Akhirnya kita merasa tersakiti oleh itu. Kalian merasa jadi orang yang lemah, jadi orang yang malang, jadi orang yang tidak punya apa-apa. Padahal tanpa kalian bandingkan dengan orang lain, sebenarnya kalian kan sudah bisa hidup nyaman dengan yang kalian miliki saat ini. Jadi, apa tidak boleh Pak? Kita kaya, ya boleh saja. Cuma, kalau belum kaya, jangan membanding dengan orang lain yang menimbulkan rasa iri. Itu akan membuat kita sakit dan tidak mensyukuri yang kita miliki. Ini rumus ya, ini untuk agar kita bisa mengendalikan keinginan kita dan menerima apa yang sudah kita punya sekarang. Ini sumbernya ketenangan hidup. Karena temanya malam hari ini kan caranya hidup tenang. Lanjut, cara yang keempat. Kata Epikuros, ya untuk hidup tenang adalah mari hidup dengan tanpa kecemasan. Yang biasanya kecemasan itu sumbernya pikiran kita. Kata Epikuros, manusia telah lama tertindas oleh rasa takut yang membabi buta. Takut apa saja. Nanti beliau banyak membahas tentang takut kematian. Kata Epikuros, lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan. Sebentar.
Ini rumus yang tadi. Setinggi apapun filsafat, kalau tidak sehat, tidak ada gunanya. Baik, kita lanjutkan. Lebih baik bagimu bebas dari rasa takut dengan berbaring di atas dipan daripada punya sofa emas dan meja mewah namun penuh dengan masalah. Kita hari ini banyak ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Antara lain karena banjir informasi yang menyerbu kita. Pikiran kita sekarang aneh-aneh. Batuk kayak gini terus mikir, jangan-jangan paru-paru saya. Jangan-jangan ini. Kita sering begitu ya. Kenapa? Info dari Google, dari mana-mana. Ada banyak ketakutan yang tidak perlu. Ada ndak yang sekarang masih semester 1 tapi sudah khawatir besok saya bisa ndak ya jadi suami yang baik? Saya ndak bisa masak, gimana ya nanti suami saya protes ndak ya, padahal masih semester 1. Ini yang disebut ketakutan yang tidak perlu. Dan kita sering mengalami ini. Gimana kita bisa hidup tenang? Pikiran kita serba takut. Mau melakukan apa saja, pikiran kita mengarah ke yang negatifnya, terus takut. Mau naik motor, takut nanti jatuh. Mau ke kampus, takut nanti ketemu yang saya benci, yang kemarin nolak. Takut, macam-macam. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang kata Epikuros tidak rasional. Bahkan ketakutan paling puncak kita yaitu takut mati. Ada kalimat menarik begini dari Epikuros. Kematian yang merupakan keburukan paling mengerikan itu kan sebenarnya tidak berarti apa-apa bagi kita. Karena ketika kita ada, kematian tidak datang. Ketika kematian datang, ya kita sudah tidak ada. Wong sudah mati. Kita mau takut apa? Kata Epikuros, mengapa aku harus takut pada sesuatu yang hanya bisa ada jika aku tidak ada? Kematian itu kan kita sudah mati. Kalau kita sudah mati ya sudah kita tidak ada. Kalau kita tidak ada ya apa yang kita takuti? Nanti memang di beberapa tulisannya Epikuros itu ada pandangan bahwa akan lebih kondusif, hidup kita lebih tenang kalau kita nganggap bahwa ya kematian itu babak terakhir dalam hidup kita. Kesadaran kita sebagai manusia berakhir saat kita mati. Makanya dia bilang kalau kita mati ya ndak ada. Kalau kita ndak ada ya kenapa harus dikhawatirkan? Ada quotes yang menarik begini dari beliau. Aku tidak ada, aku ada, terus aku tidak ada, dan terakhir aku ndak peduli. Jadi ini lebih menenangkan. Aku tidak ada, ya dulu kan kita ndak ada. Terus lahir ke bumi. Terus nanti kita mati. Dan kita mikir proses ini sampai puyeng. Harusnya akhirnya apa? Aku tidak peduli. Sudahlah, yuk menikmati hidup saja. Kalau memang waktunya mati datang, ya mati sajalah. Tidak apa-apa, memang sudah waktunya. Jadi ini kan kepastian yang tidak bisa kita elakkan. Ya sudah, kalau kita pas ngalami itu kan juga kita sudah mati. Jadi kalau ada yang bilang mati itu menyakitkan loh Pak. Loh, yang menyakitkan sebelum matinya. Kalau kita sudah mati ya selesai, tidak bisa merasakan apa-apa lagi, kata Epikuros. Bahkan kesadaran kita juga hilang, kata Epikuros. Makanya untuk sesuatu yang kita sudah tidak ada, ya ngapain dipikir. Kan sekarang banyak, sering kan kita dengar filsafat itu. Ada itu hakikatnya tidak ada. Tidak ada itu hakikatnya dong bulat, tidak karu-karuan. Jadi kata Epikuros, sudahlah aku tidak peduli sekarepmu.
Yang lebih penting ayo hidup tenang, ayo hidup bahagia, ayo hidup senang saja. Karena kesempatan untuk mensyukuri hidup, mencari kesenangan dalam hidup tidak terulang 2 kali. Ini maka jika aku tidak ada, terus aku ada, terus aku tidak ada, gimana tidak apa-apa, aku tidak peduli. Ini quotes dari Epicurus. Jadi maksudnya apa kata aku tidak peduli itu? Jangan terlalu dipikir. Seringkali kita hidup karena kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Ya kalau dipikir negatifnya saja, kalian bisa tidak ngapa-ngapain. Mau belajar filsafat nanti, wah jangan-jangan nanti sesat ya Pak. Ya wis. Gimana mau bisa sesat, wong paham saja tidak. Tenang saja, tidak apa-apa, aman. Jadi kita pikirannya negatif terus. Mau ke masjid saja kamu, wah nanti di masjid bisa masuk enggak ya? Jangan-jangan saya dilarang masuk ini. Saya auranya kan agak aura orang-orang tidak pernah sholat misalnya. Kalau pikiranmu itu aneh-aneh. Jadi kita sering sekali mikir terlalu jauh yang aneh-aneh tadi. Jadi ketakutan yang tidak ada alasannya. Baik, ya tentu saja akhirnya hidup kita tidak tenang. Ayo kita tenang, kita tepis semua ketakutan-ketakutan kita. Biar hidup tenang. Ya memang hidup itu ada kesulitan, ada kegagalan, ada masalah, ada hal-hal yang tidak kita senangi. Tapi itu natural saja, alami saja. Tidak mungkin hidup kita positif, terus kadang-kadang juga negatif. Kita takuti atau tidak kita takuti, seperti itu polanya orang hidup. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini termasuk yang beliau senangi, persahabatan. Sampai murid-muridnya pun dipanggil sahabat. Kata beliau, dari semua hal yang diperoleh kebijaksanaan untuk menghasilkan kebahagiaan hidup yang utuh, yang terbesar adalah kepemilikan persahabatan. Beliau bahkan menyebut antara perkawinan dan persahabatan itu lebih tinggi levelnya persahabatan. Persahabatan itu tingkat tulusnya lebih tinggi. Orang lebih cenderung mau berkorban, ikhlas untuk sahabatnya. Kalau dengan pasangan suami istri kadang-kadang masih ada pamrih-pamrihnya, masih ada harapan-harapan tertentu yang kalau tidak terpenuhi terus jadi masalah. Tapi kalau dengan sahabat tidak, dengan teman tidak. Kita kalau sama teman, kata Epicurus, mereka datang dan kita ngobrol ngalur ngidul bareng-bareng saja, itu sudah membahagiakan. Tanpa harus mereka bawa apa atau mereka menguntungkan kita apa, enggak. Maka kata beliau, sahabat itu posisinya lebih tinggi, termasuk dibandingkan ikatan pernikahan. Jadi enggak masalah kalau kalian nembak ditolak terus jawabannya kita sahabat saja ya. Ya. Itu berarti ingin level yang lebih tinggi. Apa manfaatnya sahabat? Anda tidak akan mengembangkan keberanian dengan menjadi bahagia dalam hubungan Anda setiap hari. Anda akan mengembangkannya dengan bertahan hidup dalam masa-masa sulit dan menghadapi kesulitan. Jadi bersama-sama dengan sahabat, bareng-bareng